Bukan sulap, bukan sihir guys. Sudah galbay 2 tahun di aplikasi pinjol OJK masih bisa cair pada saat melakukan pengajuan di aplikasi pinjol OJK. Enggak percaya? Ini buktinya saya berhasil melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman online saya di aplikasi pinjol OJK lainnya. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai coy. Check it out. Yo, welcome again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten saya kali ini, dan tentunya telah memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, rezeki dan aktivitasnya. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan walafiat guys. Oke, nah di video kali ini saya kembali akan berbagi informasi ataupun update-update terbaru ya mengenai bagaimana caranya agar lolos dalam pengajuan pinjaman online walaupun data kalian telah busuk guys. Ini menarik ya, karena banyak sekali yang saya dapatkan laporan ya dari beberapa subscriber channel Bang Kopil Official, bahwa mereka pada saat melakukan pengajuan pinjaman online itu selalu ditolak gara-gara mereka tidak membayar tagihan pinjaman online ya di aplikasi pinjol OJK sudah bertahun-tahun ya gitu ya. Jadi sudah permanen dalam mengalami gagal bayar gitu ya. Jadi mengalami kendala pada saat melakukan pengajuan pinjaman online pada saat butuh kebutuhan yang mendesak gitu ya. Pastinya ini sangat merugikan kalian semua kan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tutorial ya kepada teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Untuk itu tolong bantu ya di subscribe channel Bang Kopil Official ini, kemudian kalian berikan komentar yang positif agar channel Bang Kopil Official ini bisa semakin fantastis dan bombastis ke depannya. Oke, memberikan update-update yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung saja guys, ini dia beberapa step by step yang harus kalian lakukan agar proses pengajuan pinjaman online kalian di aplikasi pinjaman online OJK berikutnya ya bisa di ACC ataupun dicairkan ya, meskipun kalian telah mengalami gagal bayar yang sangat parah ya, seperti yang saya alami di beberapa tahun yang lalu. Saya pernah melakukan pengajuan pinjaman online di aplikasi Kredit Pintar ya guys ya, Kredit Pintar. Di situ kalian bisa lihat tadi ya di awal video ini, saya mengalami gagal bayar dengan nominal yang lumayan sebesar 6 juta rupiah. Namun pada saat saya melakukan pengajuan pinjaman online kembali di aplikasi pinjol OJK lainnya, itu saya berhasil mencairkan pinjaman sebesar 1.200.000 rupiah guys, dan di beberapa aplikasi pinjaman online OJK lainnya. Nah, jadi pertanyaannya, rahasianya apa Bang? Nah gitu kan, kalian akan bertanya apakah bagaimana caranya abang gitu pada saat melakukan pengajuan pinjaman online, padahal data-data abang telah busuk kan, telah mengalami gagal bayar hampir 2 tahun gitu ya. Nah gitu, jadi di sini saya akan jelaskan ya yang pertama ya gitu ya. Yang pertama, ketika kalian mengalami gagal bayar pinjaman online ya di aplikasi pinjol OJK, memang ya dalam aturan itu telah berbunyi ya, kalau setelah 2 tahun kalian mengalami gagal bayar, itu data kalian akan pulih kembali gitu ya. Namun yang jadi pertanyaannya ya, ada beberapa aplikasi yang sangat-sangat sensitif mengenai hal ini ya. Kalau kalian mengalami gagal bayar yang sangat lama, itu kalian harus dan wajib untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online ini ya. Yang pertama itu adalah aplikasi pinjaman online Akulaku, dan kemudian adalah aplikasi pinjaman online Kredivo, dan juga aplikasi pinjaman online dari Shopee PayLater ya. Nah itu, nah di 3 aplikasi pinjaman online itu memang tidak berlaku ya kalau kita mengalami gagal bayar dalam waktu 2 tahun ya. Itu data kita secara otomatis akan pulih, tidak berlaku guys gitu ya. Tetap kalian wajib untuk melakukan pembayaran gitu ya dari beberapa aplikasi tersebut. Nah gitu. Nah kalau kalian pernah mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut yang saya sebutkan tadi ya, nah ada kemungkinan kalian akan ditolak pada saat melakukan pengajuan pinjaman online di aplikasi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah salah satunya adalah Akulaku dan pinjaman online yang berizin OJK lainnya gitu. Nah untuk
untuk mengatasi hal tersebut ada baiknya kalian melakukan pembayaran terlebih dahulu di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Misalkan contoh Aku Laku. Nah, kalian bayar tagihan pinjaman online kalian di situ dan segera minta penghapusan ya, ataupun juga update-update terbaru mengenai data BI checking kalian dari pihak aplikasi pinjaman online tersebut gitu ya. Dan kemudian yang tak kalah penting ya, pastikan kalian memiliki slip gaji juga gitu ya, slip gaji, dan itu bisa dibuktikan dari mutasi rekening kalian dalam 3 bulan terakhir. Nah gitu ya. Jadi itu pastikan kalian memiliki mutasi rekening tersebut. Dan apabila kalian mengalami gagal bayar ya di aplikasi pinjol OJK ya, selain dari 3 aplikasi tersebut, nah itu jangan kalian khawatirkan karena itu tidak berpengaruh sama sekali pada saat kalian melakukan pengajuan pinjaman online gitu ya. Jadi kalian cukup melakukan pembayaran di 3 aplikasi yang paling inti yang saya sebutkan tadi guys, untuk bisa kalian melakukan pengajuan pinjaman online kembali di pinjol OJK ya. Seperti ya mungkin kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk. Nah jadi kalian jangan pinjam di situ lagi, kalian cukup pinjam di aplikasi pinjol OJK seperti mungkin Ada Kami gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah gitu. Jadi kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol OJK itu jangan khawatir, data kalian masih bisa untuk dibersihkan, bahkan BI checking kalian bisa kembali baik tentunya gitu ya, dengan catatan kalian tidak mengalami permasalahan ya pembayaran ataupun tunggakan pembayaran di 3 aplikasi inti tadi gitu ya. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman kunci dan resep saya ya. Setiap pengajuan pinjaman online selalu di ACC, bahkan tidak pernah mengalami ditolak pengajuan pinjaman online saya gitu ya, apalagi di pinjol ilegal tentunya gitu ya guys. Nah gitu, jadi semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan sukses buat kita semua.